Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, masih pada semangat ya? Sudah pada lelah? Sudah sehat tadi? Oke, sebelum memulai pembelajaran, coba dicek apakah ada sampah yang harus dibersihkan. Kalau saya bersih ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini Umi minta untuk Siti Solehah memimpin doa. Kepada Siti Solehah dipersilakan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Oke, Ibu absensi dulu ya. Siti Solehah. Ada Bu. Syarifah Putri. Ada Bu. Oke, Siti Fauzia. Rahimah. Sakit apa dia? Demam Bu. Oke, semua kita doain semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Oke, sebelum kita masuki pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke? Ya. Ibu minta Umi minta untuk anak-anak berdiri. Oke, Bu. Jadi ice breakingnya itu ada yang hafal tidak satu Sakina? Oke, jadi kita berdua tapi kasih semangat ya.
Oke, sudah. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira apa yang diketahui anak-anak Ibu ini bisa apa nih? Keterangan dan ketujuan Nabi mana yang kalian ketahui dari 5 Nabi tadi? Ayo silahkan. Nabi Muhammad Bu, Ya, bertanggung jawab dan jujur. ya, pertama itu bertanggung jawab dan jujur itu sifat utamanya dan juga dia itu sangat teguh dalam menjalankan dakwahnya. Nah, jadi kan ada 5 nama ulul Nabi ulul azmi. Yang pertama tadi apa? Muhammad, Ya, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. nah itu kan nama-nama Rasulul Azmi dari 25 nabi. Nah, di sini itu ada Nabi Nuh yang dimana Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun, tetapi hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Tapi beliau itu tetap sabar walaupun dihina dan ditolak oleh kaumnya. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mendapat ujian berat dan seperti dibakar hidup-hidup dan diperintahkan menyambut putranya, namun beliau tetap taat kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga Nabi Musa. Nabi Musa itu menghadapi Raja Fir'aun yang sangat zalim. Kemudian meski diancam dan ditentang, beliau tetap berani membela kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Kemudian yang Nabi Isa yaitu Nabi Isa menghadapi penolakan dan ancaman dari kaumnya. Namun beliau tetap menyampaikan ajaran Allah dengan penuh kesabaran. Nah, yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini juga mengalami banyak penolakan, hinaan, bahkan ancaman pembunuhan. Namun beliau itu tetap sabar dan terus berdakwah hingga Islam tersebar luas. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang suka mengeluh, menyerah dan tidak mudah mengeluh ketika menghadapi cobaan? Apa contohnya Siti Fauzia? Apa yang benar Siti Fauzia alami? Ya, itu salah satunya Siti Fauzia sering lakukan. Kalau Samsya? Ini Bu, suka menolong orang itu. Ya, Masya Allah, tetap dilakukan ya. Samsya, Soleha? Selalu bersifat bertanggung dan amanah. Masya Allah. Siti Soleha ini kayaknya orang yang beramanah dan bertanggung jawab ya. Amin. Semoga nanti ketika diberikan amanah atau jabatan, dia akan amanah. Amin. Nah, setelah menyimak video tadi dan Ibu menjelaskan sedikit dari PPT tadi, Ibu akan memberikan kalian dan KPD nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, di sini ada 3 kelompok. Nanti Ibu minta untuk hitung aja biar cepat ya. Oke, hitung dari Siti Fauzia. Oke, kelompok 1 di situ, 2 di sini, dan 3 di sini. Nah, ini LKPD-nya itu Ibu jelaskan sedikit ya. Di sini ada studi kasus. Kalian baca dulu studi kasusnya. Kemudian kalian amati gambar. Setelah kalian mengamati gambar,
Jika ada yang belum mengerti tolong ditanyakan ya. Ibu. Kan harus sesuai dengan ini, Mbak. Kalian ini ya sambil mengamati gambar yang sudah disediakan itu ya. Dan nomor 5 itu salah satu aja ya. Oke, sudah? Oke. Sekarang siapa yang mau maju ke depan presentasikan hasilnya? Oke, Siti Saleha. Sini, bagi terima Siti Saleha. Teman-teman yang lain tolong simak ya. Siti Saleha menjelaskan hasil diskusinya. Baik, yang pertama, apa masa utama jalan Andi? Masa utama jalannya yang bidang asa. Ya, benar Pak. Benar Pak, jawaban yang lain sama enggak? Enggak. Enggak apa ya Tasya? Malas belajar. Ya, kalau ayo yang lanjut nomor 2. Apa penyebab Andi mudah putus asa? Karena sering mendapat nilai jelek. Ada sama? Sama. Oke. Lanjut, ayo siapa lagi? Silakan dulu. Ayo Siti Fabia. Mereka kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sikap apa yang seharusnya dimiliki Adi? Kami jelaskan. Harusnya sabar dan tetap semangat dalam belajar, tidak boleh malas-malasan. Oke. Terus yang kedua, yang keempat Bu, salah Bu. Apa kaitannya dengan sifat Rasulul Azmi, pantang menyerah? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Siti Saleha dan Siti Fabia dan Tasya. Presentasikan di depan. Ayo coba nomor hasilnya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang yang kelima, sebutkan contoh keteguhan Rasul Ulul Azmi dari gambar di atas. Jadi, contoh keteguhan Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu tetap teguh
Jadi ketika kita menghadapi cobaan, ujian yang berat, kita itu harus sabar, tidak boleh putus asa, harus pantang menyerah. Oke, sekarang ibu mau minta anak-anak ibu untuk tuliskan salah satu contoh singkat keteguhan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita pelajari tadi. Sudah? Oke. Coba Siti Soleha ibu minta bacakan apa yang tulisnya. Jadi yang pertama, sifatnya itu harus rajin belajar Bu, dan semangat terus. Jika kita mendapatkan yang rendah, berarti kita harus mencoba lagi sampai berhasil. Ya, oke, terima kasih Soleha. Oke, jadi dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa Rasulul Asmi adalah rasul-rasul pilihan yang memiliki kesabaran, keteguhan, dan ketabahan. Terus juga Siti Fauzia, ayo apa lagi bisa disimpulkan? Jadi Bu, dari kisah Nabi tadi kita belajar bahwa dalam kehidupan harus memiliki sikap sabar, teguh berdiri, pantang menyerah gitu. Ayo Pak Siti Soleha. Ya Bu, dengan adanya kita meniru sifat-sifat Rasulullah Azmi, kita menjadi manusia yang teguh pendirian. Jadi anak-anak ibu harus jadi orang yang sabar, teguh pendirian, taat dan pantang menyerah. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Belum Bu. Oke. Nah, cukup pembelajaran pada hari ini. Pada pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai menghindari akhlak tercela. Nah, semoga anak-anak ibu tetap semangat seperti hari ini ya. Siap Bu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberkahi Allah dari ilmu yang kita dapat hari ini. Kepada Syarisi Putri, boleh pimpin doa. Ya Bu, baik teman-teman,